Kita sama-sama sudah menyaksikan jalannya persidangan tadi dan putusannya sudah kita ketahui ialah bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 1 maupun pemohon 2, baik terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PLT kepala daerah, semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Oto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu, ya, 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu, ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu aja penjelasan saya, dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini sehingga dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan, apalagi sekarang ini masih di bulan Syawal. Saya hanya trading di FBS, broker dengan keamanan akun yang bisa diandalkan. Shopee COD, ada yang baru. COD, cek dulu. Mari kita saling maaf-memaafkan satu sama lain, dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terima kasih
atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau, dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau, dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Oto, Pak Kaligis, Pak Hotman, Pak Fahri Bahmid, silahkan. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya, antara paslon 01, 03, 02 dan KPU, dan berjalan terus sampai sekarang. Semuanya kita sehat-sehat semuanya, dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2, yaitu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan terhitung sejak putusan tersebut, resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Itu dulu pertama ya, selamat ya. Kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia ya. Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman semuanya, saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan. Apa gambaran singkat? Karena selama ini kita kasih wawancara. Apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini? Tadi Pak Yusri sudah katakan putusan ini ada dissenting. 5 yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan menolak permohonan dari 0103, tapi ada 3 orang yang melakukan dissenting, di mana 2 hakim konstitusi menyatakan diinginkannya dilakukannya PSU di beberapa daerah tertentu terhadap hal ini. Nah, selama ini kita jelaskan kan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita. Ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang. Alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga, mengawasi. Siapa tahu kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, maka mereka akan memeriksanya. Itu alasan utamanya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk mengadili perkara ini. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan dia, meskipun dia mengatakan dia berwenang, tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga di pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan karena pengaduan-pengaduan ini telah diajukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah menindaklanjutinya, maka Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan oleh 01 dan 3, tapi
tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke Bawaslu, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan. Jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas, sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di Mahkamah Konstitusi ini. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi konsisten dia. Jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang, sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya, bahwa mereka berwenang, tapi Mahkamah Konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu. Ketiga, kita selama ini mempersoalkan tentang amicus curiae. Di sini telah jelas kita lihat, Mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan dari amicus curiae. Tetapi kami tidak melihat Mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada amicus curiae itu. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi tegas tadi mengatakan kali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari amicus curiae itu tidak dipertimbangkan oleh amicus curiae. Nah, saya bisa maklum atas hal ini karena mungkin, tapi ini tak pendapat ya, kalau itu dibiarkan berkembang amicus curiae ini di setiap pengadilan, maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan. Tapi itu pendapat pribadi saya, tapi mungkin ya itu sebabnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkannya. Jadi hari ini teman-teman semuanya, dasar daripada Mahkamah Konstitusi mengatakan dari semua, jadi kita perhatikan tadi itu, satu persatu mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03, satu persatu, makanya panjang. Dan semua satu persatu oleh Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan satu persatu, tetapi satu pun tidak ada yang terbukti. Ini ya, jadi kalau kita selama ini mohon dengan mohon maaf ya, kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja, asumsi, ya sekarang terbukti. Karena Mahkamah Konstitusi semua satu persatu dipertimbangkan, ternyata satu pun tidak terbukti. Atas dasar itulah, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi mereka memeriksa tidak terbukti satu pun dalil yang juga 01 dan 03, akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03.